Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Indaka Putrisari, NIM B100180267. Saya akan membacakan data regresi berganda. Ini adalah contoh kasusnya, permintaan mobil baru di Amerika Serikat tahun 1971 hingga tahun 1986. Di situ terdapat 6 variabel, terdiri dari Y, yang merupakan mobil penumpang baru terjual dalam kurung 1000 secara musiman. Variabel X1 di situ merupakan indeks mobil baru harga konsumen. Tahun 1967 sama dengan 100 musiman. X2 merupakan indeks harga konsumen semua item konsumen kota tahun 1967 sama dengan 100. X3 pendapatan yang masuk miliar dolar variabel musim. X4 rata-rata kepentingan, persen, keuangan perusahaan, pembukuan direksi. X5 tenaga kerja sipil dalam kurung ribuan musiman. Kemudian masuk SPSS, ada variabel view, X dan Y, kita masukkan di label ini sebagai berikut. Berikut data view sebagai berikut, lalu kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Lalu dependennya kita masukkan di sini, independent, lalu oke. Berikut tabel deskriptif statistik. Y sama dengan min sama dengan 10051250. Standard deviation-nya 1163,64461. X1 min-nya 1622,1250. Standar deviasi 407,35683. X2 min 2201,1250. Standar deviation 749,97919. X3 min 17455,43775. Standar deviation 7422,57260. X4 min 805,9375. Standar deviation 264,19449. X5 min 94,792,3125. Standard deviation 925642,068. Karena video terlalu tepat, maka X-nya negatif atau minus, maka semakin tinggi nilai X tersebut, makin rendah nilai Y. Kemudian untuk nilainya X positif, maka yang menunjukkan nilai X, maka semakin tinggi juga nilai Y. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana hubungan antar variabelnya. Kita bisa menilainya hubungan seberapa itu kita bisa lihat dari X1 sampai X5. Di situ menunjukkan hubungan cukup rendah. Masuk ke signifikan, X1 sama dengan 0,404, itu berarti hubungan antara variabel X dan Y berada di kategori sedang. Kemudian X2 sama dengan 0,361 berada di kategori sedang. X3 sama dengan 0,493 kategori sedang. X4 0,015 cukup rendah. X5 sama dengan 0,4336 kategori sedang. Selanjutnya nilai N sama dengan 16. Variabel enter X1 sampai X5 menggunakan metode enter. Kemudian masuk ke model summary. Nilai R sama dengan 0,873 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel yang Y dan variabel X.
R² sama dengan 0,762 dapat menjelaskan variabel Y sebesar 76,2%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Standard error of the estimate ini menunjukkan tingkat kesalahan regresi linier, jadi semakin kecil angka di sini maka persamaan regresi semakin baik. Langsung masuk data ANOVA. Di sini signifikan 0,006 kurang dari 0,005. Ini berarti menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian F hitung sebesar 6,400, F hitung lebih besar F tabel. 6,387 lebih besar 3,20. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dihitung menggunakan rumus F tabel K, N min K 15,16 min 5 sama dengan 15,11 sama dengan 3,20. F hitung pada SPSS sama dengan 6,400. F hitung lebih besar F tabel. 6,400 lebih besar 3,20. Jadi dapat disimpulkan hipotesis diterima. Jadi pada tabel koefisien tidak menggunakan T, saya langsung melihat pada signifikan. Jika nilai signifikannya kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Demikian, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.